itu. Lalu kita melanjutkan pada angka 0. Nah, sebenarnya angka 0 ini mungkin kita bisa sudah tebak bitnya nanti. Bagaimana? Karena kita menggunakan paritas genap. Akan tetapi tidak masalah, kita buat saja langkah-langkah Hamming code-nya. Oke, polanya sama seperti yang angka 5 tadi. Misalkan P1, ambil skip, ambil begitu terus. Karena bagian P1 kosong untuk paritasnya nanti. Jadi kita mulai dari D1, D2, D4, D5, D7. Berarti kita mendapat susunan bit 00000 karena kita menggunakan paritas genap. Artinya bit satunya di sini sudah genap, yaitu 0. Maka nilai P1 adalah 0. Lanjut ke P2. Seperti tadi, ambil 2, lewati 2. Ambil 2 lagi dan seterusnya. Jadi di sini polanya adalah D1, D3, D4, D6, D7. Berarti bit datanya adalah 00000. Sama seperti P1 tadi. Karena jumlah bit 1 yang sudah genap yaitu 0, maka kita tambahkan 0 di sini. Lanjut lagi ke P4-nya. Ambil 4, lewati 4 dan akan berulang dengan pola yang sama. Pola untuk 4 ini adalah D2, D3, D4 dan D8. Berarti bit datanya adalah 0000. Jumlah bit satunya sudah genap yaitu 0, maka kita tambahkan 0 di sini. Lanjut ke bagian P8. P8 tadi seperti yang contoh kasus yang kelima tadi. Sama yaitu D5, D6, D7, D8. Maka kita ambil bit 9 sampai 12. Berarti bitnya adalah 0000. Karena kita menggunakan paritas genap, maka kita tambahkan angol di sini. Oke, jadi Hamming code untuk angka 0 adalah 0000000000 seperti itu. Lalu lanjut untuk misalkan contoh kasus angka 3 lagi. Masih sama kita menggunakan paritas genap lagi. Oke, jadi P1-nya itu masih sama. Ambil skip dengan pola yang masih sama. Jadi hasilnya adalah 00001. Karena kita menggunakan paritas genap, sehingga satu ini harus menjadi genap, yaitu maka kita tambahkan 1 di sini sehingga menjadi genap, yaitu berjumlah 2. Selanjutnya adalah P2 dengan pola yang masih sama. Berarti hasilnya adalah 00001. Nah, karena satunya di sini ganjil, kita harus jadikan genap lagi. Maka kita tambahkan 1 lagi sehingga bit satunya menjadi genap dan atau yaitu. Pada P4 polanya pasti sama ya. Berarti P4 bitnya adalah 0001 karena kita menggunakan paritas genap lagi. Jadi kita harus pakai 1 di sini supaya jumlah bit satunya menjadi genap. Untuk P8 ini karena di sini dimulai dari bit ke-8 sesuai dengan polanya. Berarti P8 bitnya adalah 0011. Nah, karena kita menggunakan paritas genap, di sini bit 1 itu sudah genap, yaitu berjumlah 2. Jadi pada P8-nya ini kita pakai angka 0.
Baik, di sini saya juga sudah warnai ya untuk penempatan tiap bit paritasnya. Jadi P1-nya ini ditempatkan sejajar dengan P1 atau bit 1. P2-nya kita taruh di bit kedua. P4-nya kita taruh di bit keempat. P8-nya itu kita taruh di bit yang ke-8. Jadi Hamming kode untuk angka 3 adalah 110100000011. Karena pesan yang kita kirimkan adalah 5033, maka untuk angka terakhir yaitu 3 tidak perlu kita buat Hamming kodenya, karena hasilnya akan sama dengan Hamming kode 3 sebelumnya. Sehingga kita mengirim angka 5033 setelah menggunakan Hamming kode, maka bit yang kita dapatkan di masing-masing angka adalah sebagai berikut. Nah, misalkan kita mengirimkan angka 5033, kita sebagai pengirim mengirimkan baris bitnya sudah sesuai. Akan tetapi ketika proses pertukaran data atau transmisi data terjadi masalah atau gangguan sehingga penerima tidak menerima baris bit yang semestinya. Jadi mungkin pada pertukaran data ini terjadi kesalahan atau data loss, sehingga baris bit yang diterima tidak semestinya. Di sini bit yang salah akan kita tandai dengan warna merah. Jadi kita akan melangkah pada pengecekan error, Hamming kode, dan perbaikannya. Kita akan masuk ke sisi penerimanya dengan pola seperti ini. Jadi penerima akan mengecek satu persatu terlebih dahulu apakah ada bit yang diterima sudah sesuai atau ada sebuah kesalahan. Nah, karena dia menggunakan pola yang sama seperti Hamming kode, pengirim tadi yaitu memakai pola misalkan pada P1-nya. Itu dia pakai ambil 1 terus lewati 1, ambil 1 begitu terus. Di sini karena adanya kesalahan pada bit kode, maka Hamming kode si penerima akan melakukan perbaikan. Nah, jadi di sini karena yang salah tadi itu angka 3, maka akan langsung dilakukan pengecekan dan perbaikan. Pengecekan itu polanya masih sama. Di sini kita sudah membuat tabel supaya lebih mudah diikuti dan lebih mudah dilihat ya. Misalkan pada P1-nya itu kita akan cek terlebih dahulu. Pada P1-nya itu ambil lewati dan seterus berulang. Jadi di sini kita mendapatkan susunan bit 00101. Karena kita menggunakan paritas genap, maka bit 1 di sini sudah genap. Maka kita pakai atau tambahkan 0 pada Hamming kodenya. Di sini karena P1-nya ini sudah ada tetapi tidak kita masukkan. Itu karena nanti akan ada tempatnya tersendirinya. Oke, lanjut lagi ke P2 tadi. Sama seperti yang P1 tadi, yang paritas P2-nya ini tidak diambil. Jadi langsung saja bit yang diperoleh adalah 00101. Karena kita menggunakan paritas genap, maka kita tambahkan angka 0. Karena jumlah bit satunya memang sudah genap dari awal. Lanjut lagi pada P4. P4 ini sama saja tadi, P4-nya tidak kita ambil, maka bit yang diperoleh adalah 0011. Nah, di sini karena nilai bit satunya sudah genap, maka kita pakai angka 0. Sekarang pada P8. P8 ini kita tidak mengambil angka 0,
di belakang. Ini karena untuk tempat paritasnya nanti. Jadi kita akan langsung mengambil bit sesuai polanya, yaitu 0011. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita akan membandingkan bit paritasnya ini. Jadi yang P1, P2, P4, dan P8 tadi akan ditulis atau nilainya akan dipindahkan seperti ini. Jadi P1, P2, P4, dan P8 bit paritas aslinya akan dibandingkan dengan hasil paritas dari Hamming kode penerima untuk mengecek apakah ada ketidakcocokan antara bit paritas asli dengan bit paritas Hamming kode penerima. Misalkan pada P1 Hamming kode penerima adalah 0 dan bit paritas aslinya adalah 1. Maka apakah 0 sebanding dengan 1? Tidak. Maka akan ditandai sebagai bit paritas yang salah. Untuk P2, apakah 0 sebanding dengan 1? Tidak. Maka P2 juga akan ditandai. Sekarang P4, apakah 0 sebanding dengan 1? Tidak. Berarti 4 juga akan ditandai. Yang terakhir yaitu P8. Apakah 0 sebanding dengan 0? Jawabannya iya. Berarti ini tidak perlu ditandai atau ditandai sebagai paritas yang benar. Nah, ini dicek satu-satu karena errornya sudah diketahui, maka paritas yang salah adalah P1, P2, dan P4. Oke? Lalu bagaimana perbaikannya? Nah, untuk mengoreksi bit yang salah, maka cukup dengan menambahkan paritas yang salah. Di kasus ini, kan yang salah adalah P1-nya, P2-nya dengan P4-nya. Maka P1 tambah P2 tambah P4, hasilnya adalah 7. Berarti posisi bit yang salah adalah bit yang ke-7. Nah, yang awalnya di sini 1 akan diubah menjadi 0 karena kita menggunakan bilangan biner, di mana jika bukan 0 berarti 1 dan sebaliknya. Maka baris bit seharusnya adalah 110100000011, yaitu angka 3. Sehingga pesan yang diterima sang penerima sudah benar, yang setelah diperbaiki menjadi benar, yaitu 5033. Mungkin sekian presentasi pada Hamming kode kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.